risen. He has risen. Yesus telah bangkit. He has risen. Jadi kalau Yesus bangkit dari kematian, apa sih artinya buat kita semua? Kalau kematian sudah dikalahkan oleh Yesus, kalau Yesus sudah mengalahkan maut, so what gitu loh. Hari ini saya ingin berbagi sesuatu kepada kita semua. Arti dari kebangkitan Yesus untuk kita semua. What does the resurrection of Jesus means for all of us? Number one, Jesus is who He say He is. Semua perkataan Yesus tentang dirinya, semua klaim Yesus tentang dirinya, semua statement tentang Yesus yang Dia katakan tentang dirinya sendiri benar adanya. Identitas Yesus terbukti karena Dia bangkit dari kematian. Anda bisa bayangin sebentar, saudara, kalau Anda nonton film dan sepanjang film, ini tipe filmnya yang membuat Anda harus terus menebak, saudara. Kayaknya tahu nih, tiba-tiba ada twist, ada hal yang membuat Anda jadi tambah bingung lagi. Seperti teka-teki yang Anda harus solve, yang Anda harus selesaikan, saudara. Dan pada akhirnya di penghujung film tersebut, Anda baru bilang, oh ternyata. Karena ketika Anda melihat ke belakang, Anda melihat mundur di film itu, sekarang Anda bisa mengerti, all the dots are connecting now. Semua titik-titik mulai nyambung ketika Anda menoleh ke belakang. Saya membayangkan murid-murid Yesus, sepanjang perjalanannya mereka berjalan dengan Yesus, saudara. Itulah yang terjadi sama mereka. Ada begitu banyak klaim yang Yesus katakan tentang dirinya, tapi murid-muridnya Yesus nggak mengerti, saudara. Dan klaim-klaim yang Yesus katakan tentang dirinya ini bukan hanya klaim-klaim yang sepele dan bukan hanya klaim-klaim yang biasa, tapi this is a very outrageous claim. Ini ada klaim-klaim yang besar tentang dirinya. Bahkan seorang apa yang Yesus klaim tentang dirinya tidak memberikan kita banyak ruang untuk menginterpretasikan, saudara. Bahkan seorang penulis modern yang bernama C.S. Lewis, dia bilang ketika dia mendengar klaim-klaim dari Yesus, cuma ada 3 kemungkinan. Yang pertama, kalau enggak Yesus adalah seorang pembohong, he's a liar, atau Yesus benar-benar Tuhan, atau he's a lunatic, atau dia orang yang tidak waras atau orang gila. Karena waktu dia klaim tentang dirinya, Yesus tidak memberi kita banyak ruang untuk menginterpretasikan, saudara. Menurut penulis modern ini cuma 3 kemungkinan. Bahkan keluarga Yesus sendiri sampai harus berkata Yesus tidak waras lagi. Suatu hari Yesus dikerumunin oleh orang banyak. Orang-orang berpikir bahwa Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan, tapi dengan kuasa iblis atau dengan kuasa roh jahat. Akhirnya ini yang terjadi. Waktu kaum keluarga Yesus mendengar hal itu, mereka datang hendak untuk mengambil Yesus dari kerumunan orang banyak itu. Sebab kata mereka, kata keluarganya Yesus, Yesus tidak waras lagi. Bahkan dengan mukjizat-mukjizat yang Yesus lakukan, tetap saja klaim-klaim yang Yesus klaim tentang dirinya itu sangatlah mengagetkan banyak orang. Nah, kalau Anda ingin tahu, emangnya Yesus bilang apa sih? Emangnya Yesus mengklaim apa sih? Buat statement apa sih tentang dirinya sendiri? Ini ada sedikit daftar yang singkat. Ada lebih banyak dari ini, tapi ini daftar yang singkat aja. Apa yang Yesus katakan tentang dirinya. Yesus bilang gini, I am the Christ, the Son of God. Aku seorang Mesias, anak Allah. Yesus bilang, I and the Father are one. Saya dan Bapa, saya dan Tuhan sama aja. Yesus bilang, dan Yesus seringkali berkata dosamu diampuni. Loh, emang yang biasa bisa mengampuni dosa itu siapa? Bukannya cuma Tuhan doang yang bisa mengampuni dosa. Yesus bilang, Yesus berkata, I am the door, akulah pintu. Bahkan Yesus berkata, akulah satu-satunya pintu di mana orang harus masuk untuk mendapatkan keselamatan itu. Yesus berkata, I am the light of the world, akulah terang dunia. Yesus berkata, aku akan datang lagi dan menghakimi dunia. Emang siapa yang bisa menghakimi dunia selain Tuhan? Yesus bilang,
Yesus berkata, I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan, bukan salah satu jalan, tapi akulah satu-satunya jalan. I am the way, the truth, and the life. Kebenaran dan hidup. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus berkata, aku adalah aku, I am who I am. Ketika Anda mendengar aku adalah aku atau I am who I am, Anda gak merasakan apa-apa. Tapi kalau orang Yahudi mendengar Yesus membuat pernyataan itu, mereka udah siap-siap ambil batu. Mereka udah siap-siap merajam Yesus dengan batu. Kenapa? Karena itu adalah penistaan agama yang tertinggi buat mereka. Kenapa? Karena I am who I am, aku adalah nama dari Tuhan orang Yahudi, saudara. Waktu Tuhan pertama kali memperkenalkan dirinya kepada Musa, orang yang ditunjuk untuk menyelamatkan orang Israel dari Mesir, dari perbudakan selama 400 tahun, Tuhan memperkenalkan dirinya dengan berkata, I am who I am. Dan Yesus berkata, itulah namaku, I am who I am. Tapi sebenarnya umum kok dalam sejarah. Di mana ada orang yang datang mengaku Mesias. Ada orang yang datang mengaku dia adalah Tuhan. Sepanjang sejarah begitu banyak orang yang datang mengaku bahwa dia adalah utusan Tuhan. He is divine, dia adalah Tuhan, dia adalah utusan Tuhan dan sebagainya. Sangat umum, saudara. Lalu mereka memulai sebuah pergerakan, lalu mereka memulai sebuah agama. Itu adalah hal yang sangat umum yang terjadi di sejarah. Tapi biasanya agama yang mereka mulai, pergerakan yang mereka mulai itu mati ketika pemimpinnya mati. Dan ini pun yang terjadi dengan Yesus. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, pergerakannya pun mati, saudara. Karena gak ada satupun murid dari Yesus yang berkata begini, kita tungguin yuk 3 hari karena dia akan bangkit dalam 3 hari. Gak ada satupun dari pengikut Yesus yang sudah melihat begitu banyak mukjizat bilang gini, kita nongkrong yuk, kita bikin camping yuk di depan kuburannya. Karena di hari yang ketiga Yesus akan bangkit. Gak ada, saudara. Karena mereka berpikir ya Yesus sama aja lah sama yang lalu-lalu datang dengan mengaku segala macam, memulai sebuah pergerakan ya, tapi sekarang dia mati. Bahkan cerita Minggu pagi di hari Paskah, kita sering dengar cerita ini, seorang wanita yang bernama Maria pergi ke kubur Yesus waktu dia lihat kuburnya kosong, saudara. Ini respon dari Maria. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dia menengok sekali lagi, pastiin bahwa tubuh Yesus gak ada di situ, saudara. Sudah gak ada lagi tubuhnya di dalam kubur. Dan Maria itu menangis. Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi Maria tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Maria berkata kepada orang itu, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, jasad dari Yesus, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkannya, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepada Yesus dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," yang artinya guru. Respon dari Maria waktu dia lihat kuburnya kosong, responnya sama persis sama respon Anda dan saya kalau Anda ada di situ, kalau kita ada di situ. Waktu lihat tubuh Yesus sudah gak ada di situ lagi, jalan pemikiran kita selalu berkata, siapa yang pindahin? Siapa yang mencuri tubuh Yesus? Siapa yang mindahin jasadnya Yesus dan dipindahin kemana, saudara? Kenapa? Karena semua dari kita tahu bahwa orang yang mati akan, dead people stay dead. Orang yang mati ya akan tetap mati. Nggak ada dari kita yang pernah melihat bahwa ada orang mati terus bangkit dan hidup lagi, saudara. Tapi Yesus yang bangkit dari kematian, dia berdiri di depan Maria dan memanggil nama Maria. Yesus bangkit dari kematian, dia menampakkan dirinya kepada Maria. Setelah itu, ini yang terjadi, dan bahwa Yesus memperlihatkan dirinya kepada Petrus, lalu kepada ke-12 rasulnya. Sesudah itu, Kristus memperlihatkan dirinya
kepada lebih dari 500 orang percaya lainnya pada waktu yang bersamaan. Sebagian besar dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi sebagian besar sudah meninggal. Sebagian sudah meninggal. Lalu Yesus memperlihatkan dirinya kepada Yakobus dan kemudian kepada semua rasul. Kutipan ini dari sebuah dokumen yang hari ini kita tahu ini adalah 1 Korintus 15. Saudara. Waktu Anda mendengar saya membaca yang baru saja saya baca, mudah-mudahan Anda nggak hanya mengira saya sedang membaca Alkitab, saudara. Karena apa yang kita baca itu adalah dokumen bersejarah. Dokumen yang bersejarah ini itu ditulis, diperkirakan 1 Korintus 15, diperkirakan itu ditulis sekitar 2-3 tahun setelah kebangkitan Yesus. Jadi time gap-nya, time period-nya, periode waktunya sangat dekat dengan kebangkitan Yesus, saudara. Kalau Anda bertanya lah, terus apa maksudnya? Kenapa kita perlu tahu itu? Karena Paulus berkata bahwa untuk pastiin ini bukan hoax. Bukan hoax. Kamu tanya sama saksi mata yang sebagian besar masih hidup. Kalau ini ditulis 100 tahun kemudian, saksi matanya semua udah gak ada yang hidup. Tapi Paulus juga bilang beberapa udah meninggal sih. Tapi tanyalah sama saksi mata yang masih hidup. Kenapa ini penting, saudara? Karena hari ini Anda melihat ada begitu banyak ribuan kopi dari dokumen bersejarah tentang kehidupan Yesus, penyalipan Yesus, dan kebangkitan Yesus. Anda mau tahu kenapa ini sangat luar biasa? Saya kasih perbandingannya. Kalau Anda pernah dengar nama-nama filsuf Yunani yang terkenal, Plato, Socrates, pernah dengar nama itu? Ya? Anda mau tahu bahwa berapa dokumen yang mencatat tentang, dokumen bersejarah yang mencatat tentang kehidupan mereka? Kurang dari 15 dokumen, saudara. Tapi yang mencatat kehidupan Yesus, penyalipan dan kebangkitannya, ada ribuan kopi sampai hari ini. Anda mau tahu, dokumen yang mencatat kehidupan Plato dan Socrates itu paling cepat ditemukan 1000 tahun setelah kehidupan mereka. Dokumen Injil yang Anda baca hari ini, Anda dijilid sebagai satu buku Alkitab, itu ditulis kurang dari 20-30 tahun. Kalau Anda mau tahu betapa luar biasanya apa yang ada dalam Alkitab Anda, saudara. Seringkali kita hanya melihat itu sebuah Alkitab. Tapi Anda gak pernah tahu kalau dulu itu Alkitab gak ada. Ini adalah dokumen-dokumen bersejarah yang bisa dipercaya. Lalu artinya apa? Kenapa kita ngomongin ini, saudara? Karena hari ini saya mau bilang bahwa iman Anda di dalam Yesus, perjalanan kekristenan Anda sebagai pengikut Yesus, itu bukanlah iman yang berkata gini, udah gak usah nanya-nanya, yang penting percaya aja. Kekristenan bukanlah iman yang seperti itu, saudara. Udah tutup aja telinga, tutup mata, jangan dengar apa-apa, pokoknya percaya aja. Iman kita adalah iman yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dari segi historis, bukti-bukti yang ada dari segi sejarah, saudara. Lalu apa arti kebangkitan Yesus untuk kita semua? Kita bisa percaya bahwa semua yang Yesus klaim tentang dirinya itu benar adanya. Jadi hari ini apa respon Anda ketika Anda baca pernyataan Yesus dan berkata dia adalah kebangkitan dan hidup? Artinya dia yang berkuasa atas kehidupan dan kematian kita. He is in charge of life and death. Waktu Anda mendengar bahwa I am the way, the truth and the life. Akulah jalan, akulah kebenaran, saudara. Apa respon Anda? Bahwa jalannya Yesus dan kebenarannya Yesus, itulah yang akan membawa Anda dan saya masuk ke dalam hidup yang merdeka. Hidup yang tidak lagi dikuasai oleh belenggu dosa, yang ujung-ujungnya adalah kematian. Jalan dan kebenarannya itu adalah jalan menuju hidup.
Itulah jalan yang terbaik yang Anda dan saya bisa tempuh. Apa arti dari kebangkitan Yesus? Bahwa identitas Yesus terbukti. Semua klaim tentang dirinya benar adanya. Yang kedua, apa arti kebangkitan Yesus? Bahwa janji hidup yang kekal adalah milik Anda dan saya. The promise of eternal life is yours. Janji hidup yang kekal adalah milik kita semua. Pernah gak Anda berpikir, sebelum Allah menjadi manusia di dalam Yesus, dia gak pernah mengenal yang namanya waktu, saudara. Anda mengerti maksud saya? Karena selama itu dia hidup di dalam kekekalan. Di dalam kekekalan, Yesus gak pernah mendengar gini, oh kamu on time ya, kamu tepat waktu ya. Oh kamu terlambat ya. Yesus gak pernah gini, karena kekekalan dan waktu itu they don't go together. Mereka gak bisa dipakai secara bersamaan. Oh, waktunya sudah tiba. Oh, waktunya sudah habis. Oh, ini adalah permulaan, ini adalah akhir. Eternity, kekekalan tidak mengenal bahasa-bahasa seperti itu, saudara. Tapi Yesus, waktu dia menjadi manusia, dia harus masuk ke dalam ruang waktu selama dia ada di muka bumi ini. Kenapa? Supaya Anda dan saya bisa menerima janji eternal life. Supaya Anda dan saya bisa menerima janji hidup yang kekal. 1 Yohanes 2 ayat 25, dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita. Yaitu hidup yang kekal, eternal life. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi ini seringkali kesalahan kita dalam pengertian hidup yang kekal. Ini kesalahan kita ketika kita mencoba mengerti apa sih eternal life atau hidup yang kekal. Seringkali kita berpikir hidup yang kekal itu dimulai setelah kematian. Kita berpikir bahwa eternal life start after death. Apa itu hidup yang kekal? Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hidup yang kekal yaitu dimulai ketika Anda dan saya mengenal Yesus yang diutus oleh Bapa. Hidup yang kekal adalah ketika kita masuk ke dalam hubungan kita dengan Yesus. Artinya hidup yang kekal itu dimulai sekarang, saudara. Kita bisa hidup menikmati eternal life, hidup yang kekal sekarang, here and now. Semuanya kutuliskan kepadamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu dimulai ketika Anda mengenal Yesus Kristus, bukan memiliki hidup yang kekal suatu hari nanti. Anda dari tadi nggak membaca bahwa semua orang yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Dari tadi Anda nggak menemukan kata akan, saudara. Beroleh hidup yang kekal, mempunyai hidup yang kekal. Karena hidup yang kekal start now. Begitu Anda mengenal Yesus, kata hidup yang kekal, eternal life, dari bahasa Yunani itu adalah aionios. Itu bahasa Yunani, saudara. Yang mempunyai konsep bukan hanya soal quantity, tapi juga quality. Tapi juga bukan hanya quantity, tapi juga kualitas. Artinya hidup yang kekal tidak hanya bicara soal berapa banyak, berapa lama, kekekalan lama, panjang, bertahun-tahun, saudara. Bukan hanya bicara soal berapa lama, tapi aionios juga bicara soal kualitas. Aionios bukan hanya bicara soal di luar waktu, tapi juga bicara di dalam waktu masa kini. Anda masih bersama dengan saya, saudara? Jadi intinya hidup yang kekal bukan ngomong soal how long atau berapa lama. But hidup yang kekal juga bicara soal kualitas, how good.
Betapa baiknya, betapa luar biasanya, saudara. Bukan soal suatu hari nanti setelah saya mati, tapi dimulai di sini sekarang, the here and the now. Suatu hari Yesus bertemu dengan seorang wanita Samaria. Yesus bertemu dengan wanita ini di pinggir sumur. Beberapa dari Anda tahu ceritanya. Wanita Samaria ini kaget waktu Yesus ternyata tahu akan semua kehidupan dia. Kok Yesus bisa tahu akan semua kehidupan yang terjadi akan hal-hal yang terjadi dalam hidup saya? Termasuk wanita ini pernah punya 5 suami sebelumnya. Bahkan laki-laki yang tinggal sama wanita Samaria itu yang sekarang itu bukan suaminya. Yesus mempunyai belas kasihan kepada wanita Samaria ini. Kenapa? Karena Yesus melihat wanita ini sepertinya mencari sesuatu dalam hidup ini untuk memuaskan jiwanya. Sepertinya wanita ini sedang mencari sesuatu untuk mengisi kekosongan jiwanya. Mungkin wanita ini berpikir dia bisa mengisi kekosongan jiwanya dengan masuk ke dalam hubungan dengan pria-pria yang berbeda. Lalu Yesus bilang ini kepada wanita Samaria itu. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yesus menjanjikan wanita ini eternal life, hidup yang kekal. Yesus gak bilang nanti kalau kamu mati, kamu akan dapat hidup yang kekal. Yesus bilang kalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu, kalau kamu mengenal the living water, kalau kamu mengenal si air kehidupan ini, maka kamu gak akan haus lagi. Kalau kamu mengenal air kehidupan ini, maka kamu gak perlu mencari ke tempat-tempat yang lain untuk mengisi kekosongan jiwamu. Semua kehausan di dalam jiwamu akan dipenuhi, akan dikenyangkan, akan dipuaskan. Itulah namanya eternal life, itulah namanya hidup yang kekal. Bahkan setelah itu wanita ini dicatat sebagai wanita yang membawa pesan Injil kepada begitu banyak orang di desanya. Saya lupa namanya siapa? Potini, namanya Potini. Dia dikenal di dalam sejarah sebagai orang yang memenangkan kotanya, saudara. Saya mencatat ini, eternal life does not start after death. It start the moment you know Jesus. Hidup yang kekal tidak dimulai setelah kematian, melainkan dimulai di saat Anda mengenal Yesus. Dimulai sekarang, eternal life, kehidupan yang kekal bisa dinikmati sekarang. Kualitas hidup yang Tuhan janjikan bisa dinikmati sekarang. Kebahagiaan, kepuasan, kemerdekaan, rasa aman yang akan menjadi bagian dalam hidup Anda dan saya begitu Anda mengenal Yesus. Bukankah ini kabar baik? Arti dari kebangkitan Yesus, bahwa semua yang Yesus klaim tentang dirinya benar adanya. Janji hidup yang kekal adalah milik Anda dan saya. Ini yang ketiga, saudara. Bahwa kuasa Roh Kudus, the power of the Holy Spirit is yours. Kuasa Roh Kudus menjadi milik kita. Setelah Yesus bangkit dari kematian, dia hidup, dia berinteraksi dengan orang-orang selama 40 hari. Lalu dia kembali kepada Bapa dan duduk di sebelah kanan Bapa. Kisah Para Rasul 2 ayat 33. Sekarang dia sudah terangkat ke surga dan duduk di tempat yang paling terhormat, yaitu di sebelah kanan Allah. Gak heran kalau murid-muridnya Yesus pernah berantem, berebutan ingin duduk di sebelah kanannya. Yesus juga sudah menerima Roh Kudus yang dijanjikan Bapanya. Dan sekarang Yesus sudah mencurahkan roh itu kepada kami. Apa yang sedang kamu lihat dan dengar ini adalah pekerjaan Roh Kudus.
Petrus berkata, setelah Yesus bangkit dan Roh Kudus dicurahkan, Petrus berkhotbah di depan ribuan orang, dan di depan ribuan orang Petrus berkata, Yesus yang kamu salibkan itu sekarang sudah bangkit dan sudah mengalahkan kematian. Ada begitu banyak orang yang bertobat, ada begitu banyak orang yang memberikan dirinya untuk dibaptis dan sebagainya, saudara. Dan Petrus berkata, inilah pekerjaan Roh Kudus. Yesus sudah janji, bahkan dia berkata justru lebih bagus ketika saya sudah tidak ada lagi di antara kamu. Kenapa? Karena Roh Kudus itu akan dicurahkan kepada setiap orang yang percaya dan tinggal di dalam kamu. Dan Yesus sekarang sudah tidak ada lagi bersama dengan kita. Kitalah yang ditugaskan untuk melanjutkan pekerjaan Yesus yang ada di muka bumi ini. Tapi Anda gak melakukannya dengan kekuatan Anda sendiri, karena ada kekuatan dan kuasa Roh Kudus yang dicurahkan ke dalam setiap orang yang percaya, saudara. Roma 8 ayat 11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian sekarang hidup dan berdiam di dalam hidup Anda dan hidup saya. Tuhan sudah pindah alamat, saudara. Tuhan sudahlah tidak lagi tinggal dan diam di dalam gedung bait Allah. Tapi sekarang Tuhan sudah pindah alamat, dan alamat baru Dia ada di dalam bait Allah yang baru. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Surga bertemu dengan bumi setiap saat, karena surga dan bumi bertemu di dalam bait Allah yang baru. Semua ini pesan yang sangat konsisten dengan pesan Yesus. Waktu Dia datang ke muka bumi ini, Dia selalu bilang, aku datang, kerajaan surga sudah hadir, kerajaan surga sudah dekat, kerajaan surga sudah di sini, saudara. Waktu Yesus berdoa pun, doanya adalah, datanglah kerajaanmu, kerajaan surga, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Artinya sekarang surga dan bumi sudah bertemu di dalam sini. Anda dan saya adalah perpanjangan tangan Tuhan. Kita adalah pekerja-pekerja Tuhan di generasi ini, di periode sejarah saat ini, dimanapun Anda berada, di sekolah, di tempat kerja, di rumah Anda, di dalam keluarga Anda, dalam komunitas Anda, dalam perusahaan Anda. Kita adalah pekerja-pekerja Tuhan untuk melanjutkan pekerjaan Yesus, yaitu menyatakan kerajaannya di muka bumi ini. Dengan kekuatan Roh Kudus yang sudah dicurahkan untuk kita semua. Apa arti kebangkitan Yesus ini yang terakhir? Yang pertama tadi, bahwa semua yang Yesus klaim tentang dirinya benar adanya. Janji hidup yang kekal adalah milik kita. Yang ketiga, kuasa Roh Kudus ada di dalam diri kita, juga milik kita. Yang terakhir, kita punya pengharapan yang hidup. We have the living hope, saudara. Kita adalah pekerja-pekerja Tuhan yang sudah diberikan kuasa oleh Roh Kudus. Dan sekarang, saudara, kita mempunyai the living hope. Kita mempunyai pengharapan yang hidup. Dan future resurrection, kebangkitan hidup, akan menjadi bagian dari kita. We have the living hope. 1 Petrus 1 ayat 3 katakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Karena belas kasihan Allah yang begitu besar, Ia memberikan hidup baru kepada kita. Hidup baru ini memberi kita pengharapan yang hidup melalui kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Artinya karena kita punya pengharapan yang hidup, maka pengharapan kita tidak pernah mati. Pengharapan Anda dan saya akan selalu hidup. Karena pengharapan kita ada di dalam Yesus yang hidup. Janji kebangkitan itu menjadi bagian kita. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Tubuh yang ditaburkan dalam kebinasaan
dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Yang ditaburkan dalam kehinaan dibangkitkan dalam kemuliaan. Tubuh kita yang ditaburkan dalam kelemahan dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Karena Yesus bangkit dari kematian, kita pun dijamin akan bangkit dari kematian. Dalam tubuh kemuliaan, dalam tubuh yang tidak akan binasa lagi. Saudara. Hai kematian, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tetapi kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, karena Anda dan saya adalah penerima kemenangan dari Yesus Kristus yang sudah mengalahkan kematian, saudara-saudari berdirilah teguh, jangan biarkan apapun mengubahmu, giatlah dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa apapun yang kamu lakukan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Aristoteles berkata bahwa kematian adalah hal yang paling menakutkan. Seorang filsuf Prancis, penganut kepercayaan komunis Jean-Paul Sartre, mengatakan bahwa saat-saat terakhir dari sebuah kehidupan adalah saat-saat yang paling menakutkan. Mitos Yunani berkata kematian akan mengantar kita kepada nothingness, kepada kehampaan. Death will usher us into nothingness. Apakah benar, saudara? Saya tutup dengan ini. Di abad kedua, di mana terjadi penganiayaan yang begitu hebat kepada orang-orang yang percaya Yesus, kepada pengikut-pengikut Yesus. Seringkali mereka ditangkap, lalu mereka dimasukkan ke sebuah arena, dan mereka disuruh melawan singa. Buat Anda yang sudah nonton Gladiator, mungkin gambarannya mirip-mirip seperti itu. Orang-orang percaya ditangkap, dianiaya, dan dimasukkan ke dalam gelanggang olahraga arena itu untuk melawan singa, dan orang-orang menontonnya sebagai sebuah entertainment atau hiburan. Ada seorang dokter yang bernama Dr. Claudius Galenus. Mati ya. Loh, yang sebelumnya saya tolong. Dr. Claudius Galenus, atau dia punya nama lain, Dr. Galen of Pergamon. Ini adalah dua individu yang sama, saudara. Dia seorang dokter yang berasal dari Yunani, tapi dia bekerja untuk pemerintahan Romawi pada saat itu sebagai dokter tentunya. Dan setiap hari Dr. Galenus ini bertemu dengan orang-orang yang sekarat. Orang-orang yang sudah ada di detik-detik terakhir dari kehidupannya. Orang-orang yang udah mau mati, bahasa sederhananya. Karena dia dianiaya begitu hebat, karena mereka disuruh melawan singa. Akhirnya dia dan Dr. Galenus inilah yang men-take care atau merawat orang-orang yang udah sekarat ini. Tapi setelah dia setiap hari ketika dia berjumpa dengan orang-orang yang mau meninggal ini, dia melihat ada sebuah perbedaan yang luar biasa. Melalui observasi dia bisa melihat ada perbedaan besar antara orang-orang percaya, orang-orang Kristen saat itu yang mau meninggal, yang mau memasuki kematian, yang sudah mau meninggal, saudara, dengan orang-orang non-Kristen atau non-pengikut Yesus. Dia bisa melihat, saudara, dan ini yang saya kutip dari perkataan dia. Di momen-momen terakhir orang-orang percaya, dia melihat ini. The fearlessness of death and the hereafter is something that we witness in them every day. Bahasa Indonesianya gini, saudara, bahwa keberanian mereka menghadapi kematian dan akhirat dan akhir hidup adalah sesuatu yang kita saksikan dari mereka setiap hari. Dr. Galenus berkata bahwa ada pengharapan yang berbeda dari mata-mata orang Kristen yang sudah menghadapi kematian ini, yang sudah di detik-detik terakhir dalam kehidupannya, saudara.
Mereka tidak lagi takut dengan yang namanya kematian. Bahkan mereka menyambut kematian dengan penuh pengharapan. Karena ada kebangkitan yang menunggu mereka. Karena ada kebangkitan dan kehidupan di bumi dan di surga yang baru yang menanti mereka, saudara. Pengharapan mereka tidak pernah mati. Pengharapan mereka hidup karena mereka dan kita semua punya Tuhan yang hidup, yang sudah mengalahkan kematian. Ternyata Aristoteles salah. Kematian bukanlah hal yang paling menakutkan. Kematian itu tidak perlu ditakuti. Jean-Paul Sartre ternyata salah. Saat-saat terakhir dalam kehidupan kita adalah saat-saat yang paling mengerikan. Ternyata kematian bukan lagi sesuatu ketidakpastian. Karena kematian itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Saya berdoa, saudara. Hari ini, permulaan yang baru terjadi dalam kehidupan Anda dan saya sebagai pengikut Yesus. Saya berdoa biar kuasa kebangkitan Yesus itu menjadi bagian dari kehidupan kita semua. Boleh saya minta momen sebentar dari Anda? Boleh kita sama-sama dalam sikap berdoa? Kalau ini membantu Anda untuk fokus, Anda juga boleh melakukan ini. Anda boleh tutup mata Anda. Mungkin dalam beberapa menit ke depan, Anda boleh bertanya sama Tuhan. Anda boleh berurusan dengan Tuhan. Anda boleh membuka ruang supaya Tuhan berbicara di momen ini. Mungkin selama ini Anda berkata, iya Yesus sudah bangkit. Ya terus apa? Saya juga gak merasakan apa-apa kok setiap hari dalam kehidupan saya. Hari ini, Anda mendengar arti dari kebangkitan Yesus. Mulai hari ini, setiap kali Anda membaca Alkitab, Anda bisa membacanya dengan kacamata bahwa Yesus sudah bangkit. Segala pernyataan Yesus tentang dirinya, itu bisa dipercaya, saudara. Waktu Yesus mengundang Anda dan saya untuk hidup di dalam jalannya, di dalam kebenarannya, perkataan Yesus bisa dipercaya. Waktu Yesus berkata bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup, hari ini Anda bisa merasa aman bahwa kebangkitan dan hidup adalah bagian dari kehidupan Anda. Kalau hari ini Anda mendengar bahwa janji hidup yang kekal adalah bagian dari kita, hari ini Anda bisa percaya bahwa the eternal life, janji hidup yang kekal itu Tuhan sudah sediakan. Dan bahkan berita baiknya, Anda tidak perlu menunggu sampai Anda mati untuk menghadap, untuk memiliki janji hidup yang kekal. Melainkan hidup yang kekal itu adalah here and now, untuk di sini dan sekarang juga. Karena hidup yang kekal tidak dimulai setelah kita mati, melainkan dimulai begitu kita mempunyai hubungan dengan Yesus Kristus. Mungkin ini adalah harinya di mana Anda mengambil keputusan. Saya ingin mengenal Yesus Kristus. Mungkin ada begitu banyak pikiran yang Anda pertimbangkan. Setelah saya ikut Yesus, terus apa lagi? Gimana ke depannya? Gimana minggu depan? Gimana bulan depan? Gimana tahun depan? Saya mau kasih tahu saudara, bahwa keputusan Anda yang sederhana hari ini, ketika Anda berkata iya kepada Yesus di momen dan di detik ini,
Yesus enggak meminta Anda untuk tahu apa yang akan terjadi besok, minggu depan, dan bulan depan. Bagaimana hubungan Anda, bentuknya gimana dengan Yesus dan sebagainya. Tuhan hanya minta your simple yes hari ini. Tuhan cuma bilang, saya ingin mendengar Anda berkata iya. Dan biarlah begitu Anda masuk ke dalam hubungan Anda bersama dengan Yesus, hidup yang kekal, kualitas kehidupan itu terjadi sekarang juga. Kualitas kehidupan yang Yesus janjikan untuk Anda, untuk keluarga Anda, terjadi saat ini juga. Hari ini Anda juga mendengar, setelah Yesus pergi dari muka bumi ini, dia mencurahkan rohnya untuk kita semua. Hari ini Anda mendengar, roh Tuhan sudah pindah alamat. Dari gedung bait suci, bait Allah, dia masuk ke dalam bait Allah yang baru, yaitu dalam hidup Anda dan hidup saya. Oleh sebab itu Anda dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangan Yesus, untuk terus-menerus, untuk melanjutkan pekerjaan yang Yesus sudah mulai, yaitu menyatakan kerajaan surga di muka bumi ini. Anda dipanggil untuk menyatakan kerajaan surga dimanapun Anda berada, apapun yang Anda lakukan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Dan pada akhirnya Anda hidup setiap hari sebagai seseorang yang mempunyai pengharapan yang hidup. Pengharapan Anda tidak ditaruh di tempat yang sia-sia. Pengharapan Anda tidak ditaruh di dalam sesuatu yang mudah digoncangkan. Bahkan pengharapan Anda hidup, pengharapan Anda aman, pengharapan Anda kuat, pengharapan Anda kokoh. Sebab pengharapan Anda ditaruh di dalam Yesus Kristus yang bangkit dari kematian. The future resurrection, kebangkitan, itu sudah menjadi bagian dari kita. Kematian sudah tidak lagi menjadi hal yang kita takuti. Karena kami punya Tuhan yang bangkit, oleh sebab itu kami juga bangkit. Terima kasih Tuhan atas pesan hari ini. Kami berdoa Tuhan, biar hikmat Tuhan yang memberikan kami kemampuan untuk tahu apa yang harus kami lakukan dengan kehidupan kami. Bapa, kami juga berdoa, we also pray that you will give us the courage. Engkau berikan kami keberanian untuk menghidupi iman kami setiap hari dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami berdoa Tuhan, biar cara kami menjalani kehidupan iman kami itu akan menginspirasi banyak orang di sekeliling kami. Terlebih lagi keluarga kami, anak-anak kami, pasangan kami, orang tua kami. Biar iman yang kami punya, orang lain akan bisa melihat kami mempunyai iman yang hidup. Biar sukacita kami sebagai orang-orang yang punya pengharapan yang hidup bisa dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kami. Kami sangat bersyukur untuk hari di mana Engkau bangkit dan mengalahkan maut. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin, 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 amin.